kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang Gimana kita kamu kabarnya? alhamdulillah baik juga, Bang. Pada saat itu, khususnya pada bulan Maret 2020, awalnya saya tuh sempat bingung bahwasanya, waduh ini kalau dirumahkan bagaimana terkait himpunan khususnya HIPMA gitu kan? Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita khususnya para ketua ormawa itu pasti memiliki yang namanya strategi ataupun rencana-rencana baik secara proker ataupun secara kaderisasi baik di himpunannya itu mereka pasti memiliki rencana gitu. Dan setelah surat resmi dari IPB bahwasanya pada bulan Maret 2020 kita dipulangkan dan kita dikuliahkan secara online, itu saya sempat bingung. Dan khususnya untuk HIPMA sendiri, kita para pimpinan juga udah melaksanakan koordinasi dengan Komsis, di mana Komsis itu dijadikan sebagai pembina kita yang membersamai kita dalam organisasi HIPMA ini. Rasa takut, tentunya takut ya. Ya yang pertama takut prokernya nggak jalan dengan baik gitu kan. Terus kemudian anak-anaknya nanti bakal slow respon atau bakal ngilang gitu kan. Cuman di sini gue balik lagi bahwasanya HIPMA itu bukan hanya punya gue sendiri gitu kan. Gue punya banyak pimpinan, gue ada teman-teman BPH yang selalu mendukung HIPMA gitu kan. Bukan hanya mendukung gue tapi juga mendukung HIPMA kayak gitu. Nah awalnya kita sempat bingung, bukan hanya takut sih, malah lebih ke bingung sekaligus takut gitu. Yang pertama yaitu tadi sempat gue sampaikan bahwasanya bisa nggak sih kegiatan-kegiatan atau program-program HIPMA itu terlaksana secara online kayak gitu kan. Cuman karena kita itu bukan hanya seorang gitu kan, kita menjalankan HIPMA itu bukan hanya dua ataupun para komsis, tidak, tapi di sini kita menyatukan beberapa pemikiran, beberapa otak yang dimana itu bisa mengambil keputusan gitu kan. Dan ternyata pada saat Maret sebelum kita dipulangkan, kita sempat rapat koordinasi dengan Komsis dan kita menemukan solusinya bahwasanya ini pasti bisa terlaksana. HIPMA pasti mampu menyelesaikan program-program kerja yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita rancang di awal kepengurusan kayak gitu. Dampak pandemi khususnya untuk HIPMA sendiri saya belum merasakan apa-apa. Cuman kalau bicara terkait internal HIPMA, ya mungkin bukan hanya dirasakan oleh HIPMA itu sendiri. Semua ormawa, semua ketua-ketua yang ormawa yang ada di IPB itu merasakan hal yang sama, yaitu mungkin bukan hanya di organisasi, bahkan di kuliah pun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya mahasiswa itu bisa on cam atau off cam itu tergantung pribadinya masing-masing gitu kan. Oke, kita ambil contoh bahwasanya kita kuliah dalam kondisi disuruh on cam. Banyak mahasiswa yang mungkin on cam belum mandi ataupun on cam sedang makan gitu kan, dan itu ternyata sama dilakukan oleh beberapa mahasiswa khususnya para pengurus HIPMA. Bahwasanya waktu di saat kita mengadakan kegiatan rutinan, baik itu rapat biro departemen, rapat pimpinan atau bahkan rapat kabinet, itu banyak teman-teman HIPMA khususnya masih melakukan banyak kegiatan yang mungkin dirasa itu hal yang wajar gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Cuman untuk HIPMA sendiri khususnya untuk proker sendiri itu kita tidak merasakan dampak apa-apa. Kita tetap melaksanakan sebagaimana mestinya proker itu dijalankan, bagaimana outputnya, bagaimana luarannya, dan bagaimana dan apa yang diinginkan oleh panitia pelaksana kegiatan tersebut, seperti itu. Tantangan untuk program kerja HIPMA itu pasti baik secara offline maupun online itu banyak tantangannya, dan pasti di mana ada tantangan di situ ada solusinya. Oke, di sini kita tidak mencari atau tidak menilai bahwasanya itu suatu tantangan, tapi bagaimana kita menyelesaikan itu menjadi visi, itu menjadi poin, itu menjadi tujuan kita, di mana tujuan itu bisa memberikan solusi khususnya untuk mahasiswa agribisnis itu sendiri. Oke, bicara terkait program kerja HIPMA, di mana emang
program kerja Hikmah itu ada untuk mahasiswa agribisnis seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin tantangannya untuk online seperti ini, dalam jaringan seperti ini, itu mungkin banyak beberapa program-program kerja atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan atau sudah diberikan oleh ormawa-ormawa lain, bakal kampus IPB atau bahkan di luar kampus IPB. Dan itu menurut kami itu bukan suatu tantangan, tapi itu bagaimana kita bisa mengamati, bisa meniru, dan bisa modifikasi seperti itu. Nah, banyak kegiatan-kegiatan kita yang ibaratnya kita meniru program kerja yang ada di Ormawa IPB, dan dimana dari program-program kerja itu kita modifikasi dan kita berikan ke mahasiswa agribisnis, yang mana itu bisa memberikan impact baik mahasiswa agribisnis sendiri, baik untuk pribadinya maupun untuk angkatannya seperti itu. Jadi Hikmah itu lebih ke memberi solusi gitu untuk mahasiswa agribisnis itu sendiri. Terkait Hikmah, khususnya para pengurus Hikmah, alhamdulillah sih selama bulan Maret sampai pada detik ini pun gue selalu dapat kabar yang walaupun nggak sesuai, maksudnya nggak dari dirinya sendiri gitu, karena dari sikon ataupun dari kondisi seperti ini kita itu sebenarnya bisa mengetahui kabar seseorang dari sosial media. Dan gue salah satu orang yang misalnya menanyakan nih, katakanlah si A lagi update story di Instagramnya gitu, dan di situ gue bakal ngomen dan di situ bakal ada interaksi. Ya walaupun gue nggak tanya bagaimana kabar lu gini enggak, tapi di situ gue bisa menilai bahwasanya mereka sedang baik-baik saja. Dan karena memang kita ada agenda rutinan, baik itu pimpinan per minggu itu kita selalu ada agenda rutinan, di mana itu ada kegiatan rutin yang dinamakan rapat pimpinan. Di situ saya selalu menanyakan bagaimana kabar internalnya mereka gitu, dan alhamdulillah dari pimpinannya juga yang merasa mengayomi atau merangkul staff-staffnya, mereka juga memberikan report yang luar biasa gitu, bahwasanya anak-anaknya ataupun staff-staffnya itu selalu selalu ada, dimana kalau misalnya mereka lagi ada radep ataupun rabirnya gitu. Dan itu merupakan suatu poin kebanggaan sendiri bagi gue gitu kan. Karena apa? Ya gue pikir mereka semangatnya bakal turun gitu, tapi tidak sesuai dengan report yang disampaikan oleh para pimpinan, bahwasanya para pimpinannya itu effortnya sangat luar biasa di saat menyampaikan kabar dari internal sendiri gitu. Dan pimpinannya aja effortnya udah gede, apalagi gue sebagai ketua Hikmah yang mengayomi, yang tanggung jawab penuh atas Hikmah itu sendiri mendengarkan kabar seperti itu. Dan tentunya ya inilah hikmah pandemi untuk Hikmah itu sendiri gitu. Harapan gue untuk adik-adik yang nanti bakal meneruskan estafet kepemimpinan ini, yang pasti harus menjadi lebih baik dari pengurusan sebelumnya, dan harus menjadi ormawa yang dirindukan ketika setelah demis. Kenapa gue mikirnya seperti itu? Bahwasanya kalau misalnya udah dirindukan oleh para pengurusnya atau mantan pengurusnya itu ormawanya itu bisa dikatakan ormawa yang sangat luar biasa, ormawa yang sangat impactful, ormawa yang memberikan keberkahan baik dari sisi pengurus maupun non pengurusnya. Seperti itu. Sekali lagi, harapan yang bisa gue sampaikan kepada calon-calon penerus Hikmah nantinya bukan hanya 1-2 tahun, bakal 5 tahun pun, 10 tahun pun, yang pastinya harus menjadi organisasi yang sangat dirindukan, organisasi yang sangat berdampak bagi para anggotanya, para pengurusnya, dan para yang sudah melaksanakan, yang sudah mengikuti program-programnya seperti itu. Dan Hikmah sendiri merupakan suatu organisasi yang telah memberikan dampak, yang sudah membantu khususnya untuk mahasiswa agribisnis itu sendiri. Dan bicara terkait program kerja Hikmah, harus memberikan program-program kerja Hikmah yang tentunya sangat bermanfaat, dan kalau bisa update ataupun upgrade kegiatan atau program-program Hikmah setiap tahunnya. Karena perubahan itu harus ada, dan perubahan itu harus terlaksana dan harus dijalankan oleh Hikmah itu sendiri. Hikmah! Hikmah! Hikmah!